先敬后敬。王权天。 强行催动异火之力。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-178, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan telah berhasil untuk menyelamatkan Yoming, dan juga setelahnya Shoyan langsung pergi untuk menyusul ke tempat dari Chelin karena di sana Yoshiotian, saudara dari Yoming, mencoba untuk menangkap Chelin dan juga lainnya. Untungnya Shoyan datang dengan tepat waktu, dan setelahnya Shoyan menghadapi Yoshiotian, yang singkatnya dalam pertarungan tersebut Shoyan mampu untuk memojokkan Yoshiotian, tetapi setelahnya rombongan dari para suku Piton Netherworld mereka semua berdatangan untuk mengepung Shoyan dan juga lainnya, dan di saat itu juga Yoming telah kembali dengan kekuatannya yang pulih, dan singkatnya terjadi duel antara Yoming dan juga Yoshiotian, yang sampai pada akhirnya duel tersebut berakhir dengan Yoming yang menang. Tetapi di sana Yoshiotian ia justru memilih untuk menewaskan dirinya sendiri dengan ia yang memegang tongkat pemimpin ular dari ular suku Piton Netherworld, yang membuat ia pun tewas. Sekaligus juga paman dari Yoshiotian juga ikut tewas, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Yoming yang masih berduka cita atas kehilangan dari saudaranya, karena dulu ayah mereka pernah berkeinginan untuk mereka berdua, yaitu Yoming dan juga Yoshiotian, yang memimpin suku ular Netherworld mereka, tetapi ternyata keinginan tersebut tidak bisa dilakukan. Dan setelahnya Yoming memanggil ketiga penetua setianya, dan di sana Yoming meminta kepada mereka bertiga untuk menyelesaikan masalah internal dari suku ular Netherworld mereka, yaitu membereskan orang-orang yang tidak berkompeten pada suku ular mereka. Ketiga penetua itu mematuhi Yoming, dan setelahnya Yoming juga berterima kasih kepada Shoyan karena Shoyan yang telah banyak membantu dirinya. Shoyan juga memberikan pujian atas kepemimpinan dari Yoming, dan Shoyan bisa melihat kalau Yoming memimpin suku ular Piton Netherworld, maka sangat besar kemungkinan di masa depan suku ular Piton Netherworld akan bisa tumbuh dengan sangat baik. Dan tak lama kemudian Chelin bersama dengan rombongannya menyusul ke tempatnya Shoyan. Shoyan bertanya mengenai kondisi mereka bertiga, yang mereka bertiga menjawab kalau mereka semua telah pulih. Dan di sana Yishian bertanya kepada Shoyan apakah Shoyan telah mendapatkan kristal darah. Shoyan menjawab ia telah mendapatkan kristal darah atas bantuan dari Yoming, yang di sana Shoyan dan juga Yoming mereka berdua saling berterima kasih kembali atas kerjasama mereka berdua. Dan setelahnya Shoyan juga menyarankan kepada Yoming untuk pergi beristirahat karena Yoming sendiri masih baru bebas dari penjara, dan juga banyak hal yang telah terjadi baru-baru ini, seperti baru mendapatkan kembali tatahnya dan juga baru kehilangan saudaranya. Yoming setuju dengan Shoyan, dan lalu pun mereka semua pergi beristirahat di markas dari suku Piton Netherworld. Dan setelah mereka beristirahat, tampak Yoming yang masih belum bisa move on dengan kepergian dari saudaranya, yang dengan Yoming masih seperti bisa mendengar saudaranya. Tetapi tak lama kemudian Shoyan bersama dengan rombongannya mereka datang ke tempat Yoming karena Yoming yang telah memanggil mereka berdua, yang di sana Yoming menunjukkan sebuah ukiran dari Saint Demon kuno yang dijuluki sebagai Saint Demon Huang Chuan, yang merupakan orang kuat yang setengah langkah untuk bisa mencapai Dodi pada era dulu. Yang di sana juga Chelin pernah mendengar Saint Demon Huang Chuan tersebut yang memang terkenal hebat dulunya. Dan di sana Yoming memberitahu bahwasannya setelah Saint Demon Huang Chuan meninggal dunia, sedikit warisan yang ia tinggalkan untuk bisa ditemukan. Dan satu warisan yang mereka ketahui adalah pilar kuno Huang Chuan, yang hal ini sendiri merupakan rahasia besar dari suku ular Netherworld. Yang walaupun suku ular Netherworld telah mengetahui warisan ini, tetapi tidak ada yang pernah berhasil untuk bisa mendapatkan warisan di pilar tersebut. Dan Yoming memberikan kesempatan kepada Shoyan untuk bisa membuka pilar tersebut
tersebut yang jika Shoyan mampu untuk bisa membukanya, maka Shoyan akan bisa mendapatkan 3 teknik tingkatan Tian. Yang pertama adalah Spring Sirin Finger, yang kedua adalah Spring Sirin Palm, dan yang ketiga adalah sebuah teknik misterius yang masih belum bisa dipelajari oleh siapapun. Yang teknik tersebut diduga disebut sebagai Sirine Spring Divine Anger, yaitu sebuah teknik yang dapat mengacaukan pikiran lawan. Hal itu pun membuat Shoyan tertarik karena menganggap jika ia bisa mendapatkan teknik Tian tingkatan tinggi ini, yaitu Sirine Spring Divine Anger, maka Shoyan akan memiliki kesempatan untuk bisa memperbesar peluang memenangkan pertarungan di ranah doseng. Tetapi Shoyan juga bertanya kenapa Yoming meminta bantuan kepadanya. Yoming menjawab bahwasanya Shoyan merupakan seorang alkemis yang memiliki kekuatan jiwa kuat dan minimal kemungkinan orang yang bisa memasuki warisan ini hanya mereka yang memiliki kemampuan jiwa di tingkatan Tian seperti alkemis tingkatan tinggi yaitu Shoyan. Dan juga Yoming membutuhkan warisan di tungku itu karena untuk bisa memimpin suku ular Netherworld mereka, dan sekaligus juga di warisan itu adanya warisan darah Saint Demon Huang Chuan. Singkat cerita, Shoyan pun setuju dengan tawaran ini. 而那第3道天阶高级斗技，连九幽地冥蟒族历代强者都无法取得。当年我也曾尝试。 Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat warisan dari Saint Demon Huang Chuan, yang di sana juga Yoming menceritakan pengalamannya yang mencoba untuk membuka warisan ini, tetapi ia mengalami kegagalan yang membuat ia membutuhkan waktu pemulihan sampai 6 bulan. Shoyan pun mencoba untuk memeriksanya, yang di sana Shoyan merasakan kalau warisan ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Yoming mewajarkannya karena warisan ini merupakan warisan yang berasal dari orang yang setengah langkah untuk mencapai ranah Dodi. Jadi masuk akal jika warisannya dijaga dengan sangat ketat. Setelahnya pun Shoyan memulai untuk memasuki warisan tersebut dengan Shoyan menggunakan teknik jiwanya, yang setelahnya Shoyan masuk ke dalam warisan itu. Di dalam warisan tersebut, Shoyan melihat kalau di dalamnya adanya sebuah dunia yang sangat luas, tetapi tak lama kemudian adanya sebuah serangan, yaitu Spring Sirine Finger menyerang ke arah Shoyan, yang Shoyan pun menahan serangan tersebut, yang untungnya Shoyan mampu menghentikan serangan itu. Tetapi serangan lainnya, yaitu Sirine Spring Palm, bermunculan menyerang Shoyan dengan jumlah yang banyak sampai membuat Shoyan terjebak di dalam Sirine Spring Palm tersebut. Untungnya pada akhirnya Shoyan tetap bisa keluar dari teknik tersebut. Dan setelahnya Shoyan pun menantang kepada Saint Demon Huang Chuan untuk keluar karena semua serangan sebelumnya tidak akan mampu untuk menghentikan dirinya. Setelahnya pun Saint Demon Huang Chuan muncul, yang di sana kemunculannya juga meremehkan Shoyan dan menyuruh kepada Shoyan untuk mundur saja pada ujian ini karena menganggap Shoyan yang tidak akan mampu untuk melewatinya. Tetapi Shoyan tetap bertekad untuk menghadapi ujiannya karena Shoyan ingin mendapatkan warisan darah kuno dan juga teknik dari Spring Sirine Divine Anger. Yang setelahnya Shoyan pun menggunakan teknik jiwanya yang memunculkan bayangan jiwa emas Shoyan. Yang lalu pun Shoyan mulai melewati ujian tersebut dengan Huang Chuan yang menyerang Shoyan menggunakan tekniknya, serta Shoyan juga melawan Huang Chuan. Ya singkatnya, pada pertarungan itu Shoyan juga menggunakan bantuan dari teknik apinya yang membuat Shoyan pada akhirnya mendapatkan pujian dari Huang Chuan karena menganggap unik kemampuan jiwanya Shoyan yang memiliki kekuatan kandungan api. Tetapi Huang Chuan juga mengungkapkan bahwasannya Shoyan masih belum cukup untuk melewati ujian sebenarnya. Yang setelahnya pun Huang Chuan menggunakan teknik Tian tingkatan tinggi, yaitu Spring Sirine Divine Anger, yaitu kekuatan suara ultrasonik yang mengacaukan kekuatan jiwa lawan. Yang di sana teknik itu dirasakan oleh Shoyan, yang juga Shoyan menyadari kalau ini merupakan teknik Tian tingkatan tinggi yang sebelumnya pernah mereka bicarakan, yaitu Sirine Spring Divine Anger. Tetapi di sana Huang Chuan mengakui kalau tekniknya masih belum diaktifkan secara penuh, dan di sana Huang Chuan ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Shoyan untuk mengambil keputusan, yaitu pertama, jiwanya Shoyan akan rusak akibat teknik Sirine Spring Divine Anger-nya, atau kedua, Shoyan menyerah pada ujian ini dan melanjuti kehidupan
biasanya karena Huang Quan sendiri tidak ingin untuk menewaskan Xiaoyan karena bakatnya Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan dengan percaya diri ia memilih pilihan ketiga yang dimana ia akan bisa keluar dari tempat ini dengan selamat dan juga ia akan bisa membawa pulang dari warisan Huang Quan serta mendapatkan warisan darah kuno, dan dengan semua warisan itu Xiaoyan akan membantu Huang Quan untuk bisa dikenang di dunia luar. Huang Quan merasa tertarik dengan semangatnya Xiaoyan dan di sana pun Huang Quan melanjutkan ujiannya dengan ia mengeluarkan ujian terakhir dari teknik pondasi Serenity Spring Divine Anger. Yang di sana Xiaoyan langsung terjebak di dalam sebuah domain dari Huang Quan, yang dalam domain tersebut jiwanya Xiaoyan terkena serangan dari Huang Quan yang membuat jiwanya Xiaoyan terombang-ambing dalam domain Huang Quan. Huang Quan juga tampak berharap kepada Xiaoyan untuk tidak mengecewakannya karena ia yang sudah sering mendapatkan kekecewaan dari para peserta ujian terdahulu. Xiaoyan yang terombang-ambing pada ujian tersebut pada akhirnya membuat Xiaoyan hampir berada di ujung tanduk dengan jiwanya yang mengalami keruntuhan. Yang Huang Quan menyaksikannya sudah tidak kaget lagi karena teknik dari Divine Anger-nya yang bisa meruntuhkan jiwa dari lawannya. Tetapi Xiaoyan ia masih belum menyerah, yang dimana Xiaoyan di sana ia mencoba untuk melawan menggunakan apinya. Yang di sana pun disadari oleh Huang Quan dan membuat Huang Quan kaget dengan pilihan Xiaoyan yang sangat unik, dan pada akhirnya dengan kekuatan apinya Xiaoyan ia mampu untuk bisa membangkitkan jiwanya kembali dan bisa terbebas dari Divine Anger-nya Huang Quan. Yang hal itu membuat Huang Quan kagum kepada Xiaoyan dan Huang Quan pun menyatakan bahwasanya Xiaoyan telah berhasil lolos pada ujiannya. Huang Quan mengakui kalau Xiaoyan memiliki potensi yang tak terbatas dan juga Huang Quan merasa berterima kasih dan juga lega karena akhirnya teknik warisan miliknya adanya seseorang yang akan bisa meneruskannya. Dan setelahnya pun Huang Quan menyerahkan warisan jati dirinya kepada Xiaoyan, yang warisan tersebut berisikan semua warisan dari Huang Quan yang diakui oleh Huang Quan merupakan warisan dari orang yang hampir sedikit lagi untuk bisa mencapai Dodi. Di sana pun Xiaoyan bertanya kenapa Huang Quan tidak berhasil untuk mencapai ranah Dodi pada eranya. Huang Quan menjawab kalau ia juga tidak mengetahui, tetapi Huang Quan menganggap adanya sesuatu yang hilang pada dunia ini yang membuat ranah Dodi sulit untuk bisa dicapai lagi. Tetapi Huang Quan menganggap kasus ini berbeda dengan Xiaoyan karena Xiaoyan yang memiliki warisan pengetahuan dari pohon Bodhisattva, yang harusnya Xiaoyan memiliki banyak pengetahuan yang mungkin akan bisa menjadi jawaban bagi Xiaoyan untuk mencapai ranah Dodi. Dan Huang Quan meminta kepada Xiaoyan untuk melanjutkan perjuangannya untuk bisa mencapai ranah Dodi tersebut. Xiaoyan memahami hal tersebut, ia menjawab kalau ia akan berusaha untuk tidak mengecewakan senior Huang Quan. Dan setelahnya pun mereka berdua berpisah, dan setelahnya juga cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita akan menghadapi masalah baru yang dimana Xiaoyan akan membantu Xian untuk menghadapi para pemberontak dari klan naga, yang pada saat ini kita diperlihatkan dengan Xiaoyan yang akan menghadapi ahli klan naga kuat yang bernama Huang Zhou, yang Huang Zhou sendiri adalah banseng puncak, yang tampak pertarungan Xiaoyan melawan Huang Zhou akan terjadi dengan mudah bagi Xiaoyan, yang sampai pada akhirnya Xiaoyan bisa untuk menekankan Huang Zhou yang sampai membuat ia tersegel oleh kekuatan Xiaoyan. Yang pada saat itu juga Xiaoyan nantinya akan bertemu kembali dengan He Qing dan juga Zuli, yang singkatnya mereka akan meminta bantuan dari Xiaoyan untuk menghadapi 3 klan naga lainnya, yang pada saat ini pihaknya Xian sudah berada di ujung tanduk, dan tentu saja Yao Ming bersama dengan klan ular piton Enderworld-nya juga akan ikut membantu Xiaoyan untuk menyelesaikan masalah dari klan naganya Xian. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 小贝，先进后进。